Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya, pertemuan 10 dengan materi preventive expenditure dan damage cost avoided ya. Nah, ini 2 minggu lalu ya, kita berbicara tentang cost base yang pertama yaitu replacement cost ya, mulai dari konsep kemudian ke bagaimana mempraktekannya gitu ya atau mengimplementasikan dalam perhitungannya. Nah, nah sekarang kita masuk ke cost base yang kedua yaitu preventive expenditure dan damage cost avoided ya. Jadi ada dua di sini nih ya, preventive expenditure dan kemudian ada damage cost avoided. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya yaitu memahami market based approach atau cost based, khususnya bagian preventive expenditure dan avoided cost dalam penilaian sumber daya alam. Nah, kita review lagi ini di minggu sebelumnya ya, itu sudah kita singgung, tapi kita review lagi karena ini lanjutannya gitu ya, kelanjutannya. Nah, ABM ya atau the Averting Behavior Method ini menggambarkan pengeluaran yang dibuat untuk mencegah ya, mencegah atau mengurangi dampak negatif degradasi lingkungan ya. Nah, ABM ini dia kan merupakan cost based method nih ya, di mana metode ini menggunakan biaya ya. Ya namanya kan cost base ya. Jadi tentu kita basisnya ya pendekatannya yaitu biaya. Biaya dari pembelian barang ya atau produk tertentu untuk menilai kualitas lingkungan. Nah, metode ABM ini tidak mencakup surplus konsumen ya. Karena kenapa? Pilihan-pilihan sosial untuk mendapatkan lingkungan yang sehat ya bisa lebih besar dari pengeluaran suatu produk ya. Dan karena harga pasar di produk tersebut digunakan untuk menilai lingkungan ya. Jadi contohnya di sini willingness to pay air tanah versus harga air dalam kemasan. Nah, ini kan biasanya lebih tinggi gitu ya untuk kesediaannya gitu kan dibandingkan harga yang realnya gitu ya atau harga yang dikeluarkan atau equilibrium yang terjadi antara perpotongan supply dan demand gitu ya. Nah, secara umum ABM ini sangat sesuai diaplikasikan untuk kasus-kasus di mana pencegahan kerusakan atau pengeluaran untuk barang pengganti benar-benar ada atau benar-benar akan dibuat. Jadi ini yang eh, sesuai ya, sangat sesuai diaplikasikan. Jadi kalau misalkan katakanlah tadi ya upaya pencegahannya memang akan dilakukan ya atau memang dilakukan, maka metode ini akan sangat tepat gitu ya atau sesuai digunakan ya untuk menilai itu nilai dari lingkungan tersebut gitu ya atau nilai dari sumber daya alam tersebut. Tentunya kita balik lagi ya, kita bicara sumber daya alam itu yang dihitungnya itu adalah per jasanya, per jasa lingkungan ya atau servicesnya gitu ya. Nah, jadi artinya balik lagi ya seperti kasus yang di replacement cost ya, memang ada juga kan yang kalian tanyakan gitu ya, Bu kalau misalkan tidak ada teknologinya misalkan ya atau belum ada teknologinya, gimana kita cara ngitungnya? Ya berarti kan tidak bisa menggunakan pendekatan itu gitu ya. Jadi tidak bisa dipaksakan dengan menggunakan pendekatan itu, bisa menggunakan pendekatan yang lain. Nah ini kan alternatif-alternatifnya gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada upaya
yang mau dilakukan untuk pencegahan ya agar tidak terjadi kerusakan, misalkan memang itu dilakukan atau ada rencana dilakukan, ya maka lebih tepat menggunakan pendekatan ini gitu. Nah, asumsinya ini orang mengenali dampak negatif kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan mereka ya. Jadi seandainya tidak dilakukan upaya pencegahan ya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti apa? Nah, itu orang itu mengenali gitu ya dampak negatifnya apa. Kemudian eh, orang mampu menyesuaikan kebiasaan mereka untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut ya. Contoh ini ya, dampak negatif penipisan lapisan ozon ya. Nah, orang membeli topi atau sun cream untuk mencegah kerusakan kesehatan ya. Jadi ini asumsinya ya, mengenali dampak negatifnya, kemudian mampu menyesuaikan. Nah, ini ada limitasi dari ABM ya, di mana ABM ini menganggap bahwasanya orang mempunyai kesadaran ya yang penuh terhadap potensi dampak perubahan kualitas lingkungan ya dan mereka mempunyai pilihan dalam meresponnya melalui tindakan mereka sendiri ya atau keputusan individual untuk membeli peralatan perlindungan ekosistem. Nah, akan tetapi kenyataannya tidak semua orang yang terkena dampak akan menyadari akibat pengurangan kualitas atau suplai jasa lingkungan ya. Terkadang orang mungkin tidak bereaksi terhadap perubahan kecil dalam kualitas lingkungan ya. Tadi yang asumsi ya, asumsinya mengenali dampak negatif, kemudian mampu menyesuaikan. Nah, cuman memang dalam kenyataannya tidak semua melakukan atau sesuai kondisi yang dua tadi gitu ya. Pertama tadi ya tidak menyadari, kemudian juga ya tidak merespon atau tidak bereaksi. Nah, itu adalah keterbatasan dari ABM ya, tidak semua orang gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, ABM ini mengestimasi nilai jasa lingkungan berdasarkan biaya pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya jasa lingkungan ya atau biaya pengganti jasa suatu ekosistem. Ya. Jadi ini ya, ini ketiga tuh maksudnya dengan yang sebelumnya gitu ya, ada replacement cost, kemudian preventif ya, kemudian ada damage cost avoided. Nah, metode ini didasarkan pada asumsi bahwasannya apabila orang menerima biaya ya, menerima biaya itu artinya mau mengeluarkan biaya gitu ya, untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya jasa lingkungan atau mengganti jasa ekosistem, maka nilai jasa lingkungan tersebut setidaknya ya, setidaknya itu berarti kan minimal ya, setidaknya harus sama ya atau minimal ya sama dengan harga yang dibayarkan individu untuk pergantian tersebut ya. Nah, makanya kan eh, ini menjadi salah satu pendekatan ya untuk menilai tadi jasa lingkungan dari suatu sumber daya alam gitu ya. Kalau misalkan kalian masih ingat gitu ya, ketika di soal yang sebelumnya gitu ya, ketika ada dua alternatif gitu ya, ada dua pilihan, maka yang dipilih adalah yang paling murahnya gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Nah, biaya ini yang menggambarkan tadi ya, nilai jasa lingkungan ya, minimalnya sama dengan harga yang dibayarkan dengan individu. Nah, kemudian ada metode damage cost avoided. Ini mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan ya, biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan. Ya.
Nah, kalau tadi kan preventif mencegah ya. Jadi biaya yang kita keluarkan ya untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam ya atau kerusakan tadi ya jasa lingkungan tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan. Nah, itu preventif ya. Nah, kalau damage cost avoided adalah jika ya, jika jasa lingkungan tersebut rusak ya, maka berapa besar biaya kerusakan lingkungannya ya. Jadi jelas beda ya. Kalau replacement cost kan adalah biaya ya, berapa biaya untuk menggantikan ya jasa yang hilang dari sumber daya alam dengan biaya dari teknologi ya artificial atau man-made ya atau buatan manusia yang memiliki fungsi yang sama ya atau hampir menyamai dari fungsi jasa lingkungan dari sumber daya alam ya. Kan ada 3 ya cost base itu kan. Pertama replacement cost udah kita bahas 2 kali pertemuan. Nah, bedanya ya tadi ya, kemudian kalau preventif dia mencegah ya biaya untuk pencegahan. Nah, kalau damage cost avoided tadi kalau seandainya ini rusak ya maka berapa besar hilangnya jasa lingkungan atau kerusakan lingkungan tersebut. Nah, ini bisa stok, bisa juga flow ya. Kaitannya dengan properti ya. Misalkan di sini pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan ekosistem atau lingkungan. Jadi kalau misalkan terjadi longsor misalkan ya, berapa? Berarti kan artinya ada misalkan kan ya, hutan sebagai fungsi pencegah longsor misalkan ya. Nah, itu eh, itu kan salah satu fungsi ya atau services gitu ya dari hutan gitu. Nah, kalau fungsi pencegah longsor itu hilang ya, maka berapa kerusakan akibat terjadi longsor gitu ya. Nah, itu bisa nanti kita hitung dengan pendekatan nilai properti yang rusak itu. Misalkan ada rumah ya, kemudian juga ada katakanlah sekolah, jembatan, misalkan ya, jalan, ya, atau mungkin yang sifatnya flow, misalkan di situ ada pertanian gitu ya, kemudian juga ada aktivitas budidaya perikanan gitu ya. Nah, itu kita hitung ya semua berapa kerugian ekonomi akibat jasa pencegah longsor dari hutan hilang karena hutannya rusak gitu. Nah, itu untuk damage cost avoided. Ini contoh satu ya. Jika lahan basah melindungi properti di sekitarnya dari banjir, maka manfaat dari perlindungan banjir tersebut bisa diestimasi melalui kerugian yang dialami oleh pemilik properti apabila terjadi banjir, ya. Nah, damage cost avoided method ini menyediakan pendekatan yang relatif mudah untuk menentukan nilai dari jasa perlindungan alami, ya. Nah, bagaimana tahapan pelaksanaannya ya untuk perhitungan dengan damage cost avoided method? Yang pertama, kita harus mengenali jasa perlindungan ya yang disediakan dan menaksir area proteksi yang akan berubah ya sesuai skenario kehilangan ekosistem tertentu ya, mencakup informasi mengenai kemungkinan peristiwa kerusakan ya yang akan terjadi dan tingkat kerusakan di bawah skenario ekosistem loss yang berbeda ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kira-kira nanti apa namanya itu kemungkinan peristiwa kerusakannya seperti apa, kemudian tingkat kerusakannya ya, termasuk tadi ya memperkirakan areal ya
yang terkena dampaknya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengenali infrastruktur, properti, dan populasi ya manusia yang akan terkena dampak perubahan proteksi, kemudian menjelaskan batasan dampak yang tidak akan dianalisa ya. Nah, ini tentunya kan harus clear betul gitu ya, batasan atau lingkup yang dihitungnya sampai mana gitu ya. Nah, kemudian mengestimasi biaya kerusakan tersebut dengan menggunakan informasi dari nilai aset yang mempunyai resiko. Nah, kita lihat dulu di sini. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Eh, apakah suaranya terdengar? Belum terdengar. Belum ya. Gimana ya caranya ya? Sebentar ya, saya simpan dulu di drive soalnya tidak bisa dikirim via WA itu apa videonya. Bentar.
Oke, sambil nunggu ini ya, upload ke drive dulu. Agak lama, kita lanjut saja dulu ya ke part berikutnya. Nah, ini apa namanya itu tadi kirim PPT-nya tidak bisa ya, jadi di PDF kan baru bisa. Nah, ini nanti di drive dulu nanti biar kalian bisa buka langsung. Nah, kita lanjut dulu ya sambil nunggu. Kita lanjut ke preventive expenditure. Tadi yang damage cost avoided udah clear ya. Artinya seandainya jasa ya atau fungsi dari SDL itu hilang gitu ya, maka kerusakan yang timbulnya itu seberapa besar gitu ya. Nah, itu adalah dari damage cost avoided. Nah, untuk preventif ya, preventive expenditure ya atau ada istilah lainnya yaitu mitigate ya atau defensive expenditure approach ya. Nah, jasa lingkungan ini bisa dinilai dengan melihat seberapa banyak biaya yang dibutuhkan ya untuk melakukan tindakan pencegahan ya peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa tersebut. Jadi jelas kalau di sini adalah biaya tindakan pencegahan ya. Kalau tadi adalah biaya dari kerusakan apabila jasa lingkungan hilang gitu ya. Jadi jelas berbeda. Nah, preventive expenditure approach ini secara umum merujuk pada metode yang menggunakan pengukuran biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Nah, metode ini berguna untuk mengukur indirect use value ya, di mana teknologi pencegahan kerusakan lingkungan sudah ada ya. Jadi ini eh, semacam sama seperti replacement cost gitu ya. Cuman kalau replacement cost kan menggantikan gitu ya. Nah, kalau ini kan mencegah gitu ya. Mencegah tadi ya kerusakan lingkungan. Nah, pendekatan ini bisa dilihat sebagai penilaian substitusi permintaan terhadap proteksi lingkungan. Secara tidak langsung mengukur biaya kerusakan lingkungan dengan melihat jumlah sumber daya yang disediakan untuk mencegahnya. Nah, seorang individu yang rasional akan menerima biaya perbaikan ya atau mengurangi peluang kerusakan tersebut sepanjang ya level kerusakan lingkungan setelah upaya pencegahan atau preventif dilakukan lebih kecil daripada level original kerusakan yang dirasakan. Jadi di sini adalah artinya ada perbaikan gitu ya. Ada perbaikan lingkungan meskipun misalkan ada kerusakan tapi level kerusakannya itu berkurang ya atau lebih kecil daripada kalau kita tidak melakukan upaya pencegahan ya. Nah, eh sebentar ya. Ini menghalangi ini. Oke. Nah, coba sekarang saya minta bantuan satu orang untuk membacakan contoh. Coba hmm, Ajis Ya, Bu. ya. Silakan Ajis tolong bantu disampaikan contoh penerapan preventive expenditure yang ini. Contohnya aja, Bu, yang contoh penerapannya. Baik, contoh penerapannya yang ini ya, Bu, harus di translate atau enggak, Bu? Ya,
Aduh, Bisa langsung ditranslate, bisa juga yang aslinya, silakan. yang aslinya aja, Bu. Ya, boleh. Baik, eh, maaf, Bu, pakai Indonesia aja, nggak apa-apa, Bu. Ya, boleh. Oke, Silakan. Bismillah. Contoh penerapannya, jadi intinya itu kita dapat memperkirakan biaya polusi suara dari jalan dengan mengamati pengeluaran individu yang tinggal di dekat jalan eh, pada apa ya? Kaca pada apa sih? Dekat jalan pada kaca ganda untuk memblokir polusi suara. Jika kita ingin memperkirakan manfaat memasang biaya di sisi jalan untuk meredam kebisingan, kita dapat melakukannya dengan melihat perubahan pengeluaran untuk kaca peredam suara itu dari rumah tangga yang berlokasi di dekat jalan. Jadi intinya biaya untuk meredam suara dari jalan gitu. Oke, makasih Ajis. Jadi dari biaya yang dikeluarkan ya untuk tadi ya kaca yang di sini eh, peredam suara, polusi suara gitu ya. Nah, cuman coba kita lihat di berikutnya. Nah, coba ada yang mau melanjutkan? Tadi Aziz sudah membantu nih menceritakan ya bahwa biaya untuk membeli kaca tadi ya yang double glazing itu pendekatan untuk tadi ya menghitung polusi suara gitu. Nah, coba eh, yang lain coba Elena. Untuk contoh penerapannya, kita dapat memperkirakan Mm-mm. biaya polusi suara dari jalan dengan mengamati pengeluaran individu yang tinggal di dekat jalan pada kaca ganda untuk memblokir polusi suara. Keterbatasan metode ini adalah bahwa beberapa tindakan dapat diambil karena sejumlah alasan, tidak semata-mata untuk mengurangi eksternalitas negatif. Contohnya, individu dapat berinvestasi dalam kaca ganda tersebut untuk mengurangi tagihan listrik atau untuk membuat rumah mereka lebih menarik bagi pembeli potensial. Contoh lainnya, gaya pembuatan terasering untuk mencegah erosi di daerah berlereng atau dataran tinggi. Oke, makasih Elena ya. Jadi kelemahannya ya, kelemahannya atau tadi ya keterbatasannya ternyata dia pakai double glazing itu ternyata bukan semuanya itu bertujuan untuk mencegah polusi suara, tetapi ada juga yang memang bertujuan untuk tadi ya mengurangi tagihan energinya gitu ya atau listriknya gitu ya. Nah, mungkin kalau di sana kan mungkin apakah menjadi lebih hemat energi gitu ya. Nah, jadi tujuannya tidak hanya apa namanya itu untuk noise pollution. Nah, jadi artinya ada kelemahan di situ gitu ya. Barak jangan-jangan kita harus pastikan dulu gitu ya alasannya betul nggak untuk karena noise pollution. Nah, biasanya sih ya nanti kalau misalkan kita menggunakan apa namanya itu metode ini ya, preventive expenditure. Nah, itu nanti di kuesioner kita pastikan, tanyakan alasannya apakah dia memang tujuannya untuk tadi misalkan ya sesuai apa yang akan kita hitung. Kalau di sini ya contohnya untuk noise pollution. Kalau misalkan bukan, ya berarti tidak kita hitung gitu ya. Jadi semisal dalam hal apapun sebetulnya ya kita harus pastikan juga misalkan ya untuk katakanlah orang misalkan ya menggunakan masker gitu ya itu karena misalkan ya karena di situ ada apa bau misalkan ya dari limbah
pabrik misalkan ya, dari air gitu ya. Nah, air itu air sungai, kemudian ada limbah pabrik misalkan ya dibuang ke sana sehingga bau, kemudian misalkan masyarakat pakai masker. Padahal katakanlah mungkin masyarakat itu tujuannya misalkan ya pakai masker ya karena misalkan sekarang pandemi masih dalam kondisi pandemi gitu ya. Nah, itu kita harus pastikan dulu apakah memang dari dulu sebelum pandemi memang ada biaya pengeluaran untuk masker misalkan ya atau pewangi ruangan ataukah karena alasan lain, misalkan karena dia memang suka wangi-wangi misalkan ya, atau misalkan yang lain gitu ya. Nah, jadi kita pastikan biasanya yang kita perhitungkan adalah ya karena dia itu, akibat, kerusakan lingkungan yang akan kita nilai ya. Sama halnya kalau misalkan katakanlah, dia sakit misalkan ya, sakitnya misalkan ya dia ada gangguan pernapasan ya, apakah itu memang karena penyakit, apakah karena dia, banyak polusi udara misalkan ya dari, pabrik gitu ya di sekitarnya misalkan ya, banyak debu gitu ya atau sehingga, dia terkena gangguan pernapasan ataukah memang dia ada faktor keturunan gitu ya, atau misalkan faktor keturunan tapi pemicunya itu. Nah, itu harus clear betul, artinya harus dipastikan bahwa dia itu sakit ya karena limbah atau misalkan tadi polusi yang ditimbulkan dari pabrik tersebut ya, itu contoh lainnya. Jadi pasti nanti, di dalam di kuesioner itu kita pastikan juga gitu ya. Seperti misalkan dia, sakit kemudian dia tidak berjualan. Nah, misalkan ya, atau dia tidak bekerja. Nah, itu harus dipastikan betul, ya kan, bahwa itu terkait dengan tadi kerusakan, dari jasa lingkungan. Nah, ini juga sama ya, artinya harus kita cross check lagi gitu kan, harus kita itu jangan semuanya itu kita hitung padahal alasannya bukan alasan misalkan karena, terkait dengan kerusakan lingkungan. Ya, seperti, beli air galon gitu ya, karena airnya tercemar misalkan ya, air tanahnya misalkan. Nah, jangan-jangan dari sebelum ada pencemaran, ya mereka memang gaya hidupnya sudah pakai air galon gitu ya, bukan pakai air dari air tanah. Nah, itu kan harus diperhatikan hal-hal tersebut. Nah, ini juga sama ya, jadi bagaimana nih kita memastikan misalkan ya katakanlah dari sekelompok, misalkan dari satu populasi, berapa persen tuh yang benar-benar terdampak ya, atau yang melakukan upaya misalkan tadi ya, pencegahan kalau konteks di sini. Nah, ini contoh lainnya, biaya pembuatan terasering untuk mencegah erosi di daerah berlereng atau dataran tinggi. Nah, oke, sebentar. Nah, dapat dikatakan bahwa nilai ekonomi suatu lingkungan adalah sekurang-kurangnya sama dengan biaya yang diperlukan untuk mencegah kerusakan. Ya, ini mempertegas lagi nih ya dari yang sudah tadi disampaikan di awal. Nah, ini ada video lagi. Coba ya, saya coba dulu di draft. Coba bisa dibuka tidak?
Tolong kalau ada yang bisa bantu. Ada yang sudah bisa buka? Sebentar, Bu. Iya. Saya coba untuk bantu share screen dulu. Oke, silakan. Yang buat untuk video yang mana ya, Bu? Yang untuk di share screen. Ya, dari yang pertama ya, yang damage cost avoided dulu. Habis itu preventif ya. A mangrove, terdengar coral tidak, Bu? reef, or marsh, Ya, for example, terdengar. will help reduce damage from storms, flooding, and storm surge, offered entirely for free from nature, so it's hard to find out how much value it has. In the last video, we looked at finding something that people could pay for, finding out if they would pay for it, and then using that as a lower estimate for willingness to pay. Because if they are willing to pay, they would have to feel they are getting at least that much value from it. In the absence of the mangrove, there would be additional damage caused to people's property and businesses. With the avoided cost method, we look at how much money is or would be spent repairing or replacing property between a situation with and a situation without the environmental service. The difference is an estimate of the amount of value the service provides to people. With the replacement cost method, it was possible for the replacement to be so expensive that people wouldn't be willing to pay for it. And we needed to take care to make sure the services provided were equal and there was willingness to pay. Here, while it's also not measuring consumer surplus, if the estimate is accurate, it is directly measuring the costs between the different scenarios and should give a very good estimate of the value of the service. So for example, estimating the extra damage in the absence of a coral reef on an island.
First, we need to understand the frequency of storms and the magnitude of storms, so wave height with and without the coral reef, so we can get a feel for the reef's effect. We need to find the stability of the shorelines, the geology of the area, and the presence of vegetation or mangroves, and whatever other natural protection the area has. Then we need to identify how vulnerable people's property and businesses are. So it has to do with how far from shore they are, their elevation, find where people are and are not protected by coral reefs, then estimate property values, both the value of the land to measure erosion and the value of structures. And we should include the potential lost revenue from having to close a business. Anyways, the idea is we model all the factors that affect property damage from storms and try to calculate the relative protection offered by reefs of differing dimensions, how that affects property damage. That difference in property damage is our estimate of the value given by reefs for this service. This is the goal of the avoided damages cost method. Another example is with pest control. Some researchers looked at the Brazilian free-tailed bat, also called the Mexican free-tailed bat, also called the Estonian bridge bat. I guess the bat was just everywhere, and then people named it after wherever they came from. They looked at the effects the bat might have on cotton harvests, because they eat the cotton bollworm that eats the cotton. The bats eat the moth who don't eat the cotton, but it prevents them from laying eggs and birthing larvae that do. In the absence of the bats, the farmers would harvest less crops. They estimated the benefits for one season in the winter garden region in Texas. Working from studies done on bats and their diet, they estimated that the bats ate about 10 to 20 moths a night. Accounting for the number of moths that were male and don't lay eggs, and the number of moths that would otherwise have used other plants as a nursery, and the number of moths that would have otherwise left the area, they estimate that the bats eat about 1.5 female moths that would have otherwise used the crop as a nursery. Given the survival estimates for the larvae, this means approximately preventing 5 larvae from damaging the crop per night per bat. 5 larvae will destroy upwards 10 bolls of cotton in their lifetime in mid-June. By August, though, the lint production and damage is much less. The price of cotton per boll in 2001 was 2 cents. So each bat prevents about 2 cents of damage per night in mid-June, and close to zero come August. They used a conservative estimate of 1.5 million bats over the winter garden region. Here is the estimated cumulative benefits, and these are the estimated benefits if they use the historic low and high populations for bollworm. The benefits are less here because there's less moths to eat, and the bats are mostly eating other stuff. Here's the estimated benefits with that reference level, given whether the farmers used pesticides or not. The bats offer between 2 and 29% of avoided damages to the value of the crop, depending how bad the infestation is. In the next video, we're going to look at estimating the recreational value of an ecosystem service. Pasca banjir, sekitar 100 rumah di Gang Arus Cawang, Jakarta Timur rusak. Kamis siang warga mulai membersihkan lumpur yang sepekan lebih menutupi rumah mereka. Banjir luapan Ciliwung tidak hanya memaksa warga mengungsi. Rumah yang ditinggal mengungsi ikut rusak akibat banjir. Di Gang Arus, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, setidaknya 100 rumah warga rusak akibat banjir. Sebagian besar rumah di wilayah RW 2 bahkan rusak parah. Kamis siang banjir di sekitar Gang Arus telah surut, namun banjir menyisakan lumpur tebal di jalanan sehingga menutup akses ke pemukiman warga. Tumpukan lumpur yang cukup tebal, hal ini menjadi salah satu penyebab warga di pengungsian sulit kembali ke rumah. Meski demikian, sejumlah warga sengaja pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur. Tapi ini tetap milih pulang ke rumah meskipun masih ada lumpur di rumah? Kan di rumah mama, rumah saya mah di depan situ masih kerendam lumpur. RT 10, RT 11, dan RT 12 di Gang Arus merupakan kawasan rawan banjir. Di 3 RT ini terdapat lebih dari 300 kepala keluarga atau 800 jiwa dan sebagian besar masih bertahan di pengungsian. Nova Yulhendri melaporkan untuk NET.
Akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, luasan hutan di dunia makin berkurang. Ya, padahal hutan memiliki peran penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Dan berikut ini adalah 5 fungsi utama hutan. Hutan punya fungsi penting bagi keseimbangan alam, dan hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia. Sayangnya, kebakaran yang melanda tanah air 3 bulan terakhir makin memperparah kerusakan hutan yang terjadi. Hutan, selain menghasilkan beragam komoditas, juga memiliki fungsi utama lainnya. Fungsi pertama, hutan adalah penyimpan air. Air dari hujan dan kelembapan udara disimpan oleh akar tanaman. Air yang disimpan di tanah ini sekaligus melembabkan tanah. Fungsi kedua adalah menahan erosi dan longsor. Akar pohon berfungsi mengikat butiran-butiran air. Air hujan dapat diserap daun dan disimpan di akar agar tidak langsung hilang terbawa aliran. Namun jika tanaman telah banyak ditebang dan digantikan, maka tanah menjadi kering. Tanah seperti ini rawan longsor jika hujan turun. Air hujan pun akhirnya tidak ada yang menyerap. Fungsi ketiga, hutan menyuburkan tanah. Daun dan ranting pohon yang gugur jatuh ke tanah, membusuk dan akhirnya menjadi kompos atau pupuk tanah. Kompos inilah yang berguna menyuburkan tanah. Fungsi keempat, hutan sebagai sumber plasma nutfah atau keanekaragaman hayati di bumi. Dari serangga hingga satwa yang menduduki posisi atas rantai makanan seperti singa dan harimau, dari lumut, rumput, hingga pepohonan. Serta fungsi kelima, mengurangi polusi udara. Gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang dikeluarkan nafas manusia, industri serta kendaraan bermotor diserap tanaman untuk kebutuhan fotosintesis. Sementara saat malam hari, hasil fotosintesis berupa oksigen akan dilepaskan ke alam. Itu video Oke. yang itu udah selesai, Bu. Oke, makasih Adit sudah bantu saya. Oke, tadi sudah dipaparkan ya contoh dari damage cost avoided, kemudian juga preventive cost expenditure. Nah, itu tadi ada berikutnya ada satu video itu ya, diskusi kelas ya. Nah, itu buat kelompok saja seperti biasa. Ya, kalian sekarang kerja berkelompok dulu, masuk dulu ke break room. Kemudian silakan diskusikan apa yang ada di video tersebut, kemudian poin-poin pentingnya kalian tuliskan ke dalam PPT saja ya, ke dalam PPT, tidak perlu banyak-banyak, kaitkan dengan materi yang sudah disampaikan tadi ya pada hari ini gitu. Oke, silakan kalian kelompoknya mungkin biar mudah ya, terserah sih mau gimana. Mungkin apakah sama saja dengan minggu lalu ya? Kayaknya gitu kan, disamakan saja dengan minggu lalu. Langsung saja nanti kalian berkelompok di break room, silakan mungkin minta bantuan Niken ya, Niken untuk bantu buat break room-nya seperti kemarin. Kemudian nanti saya buatkan tempat untuk mengupload tugasnya. Sekaligus nanti saya juga akan kirimkan juga share juga apa kunci jawaban tugas minggu lalu ya. Oke. Mohon maaf Bu Astri, saya belum ada pilihan untuk membuat break room-nya, mungkin bisa kalian post dulu Bu.